Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi sabar, amin. Amin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam suasana yang kita patut untuk merenungkan suasana ini, kita mesti juga menyadari siapa sih yang kena musibah dan siapa yang menyaksikan musibah itu gitu ya. Kita termasuk yang terkena musibah karena melihat waktu Umar bin Khattab melihat ada pembantaian umat Islam, beliau nggak apa-apa. Dia bilang ini musibah dunia katanya. Aku lebih takut kalau ada musibah yang terjadi pada agamaku katanya. Musibah agama. Musibah agama itu satu, hilangnya iman. Diganti dengan pikiran sendiri. Ya, jadi kita mesti tetap dalam koridor iman, Pak. Kalau kita mati nggak bawa iman, celaka aja. Ya, jadi agama ini kita pakai bekal tuh maksudnya mati bawa iman dan kurangin dosa. Sekarang ini kita kan dalam suasana yang bisa menimbulkan banyak dosa nih. Banyak persepsi, banyak apa segala macam, kemarahan kita itu. Jadi kita ulang aja dulu satu hadis Nabi. Lil mu'minina arba'atun adda. Bagi orang mukmin itu ada 4 musuh. Bagi orang mukmin Allah sediakan musuh 4. Kenapa Allah kasih musuh? Seolah-olah kita disuruh musuhan. Karena itulah sifat dan watak manusia. Di mana tempat dia akan berbeda dengan yang lain. Satu, ya, al-mu'minu yahsuduhu. Orang mukmin lain yang dengki kepada orang mukmin. Jadi kita kan nggak nyangka kalau ada orang mukmin kok bisa dengki itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka berlomba-lomba cari dunia. Jadi kita nggak alamin mudah-mudahan ya. Kita di sini nggak ada yang saling menjegal kan ya. Itu dialami oleh orang-orang yang paling pinter agamanya malah biasanya. Ya, nggak ada masalah kalau itu ya. Tapi kan nggak menjatuhkan. Yang kedua, wa yukafirun wal munafikun yabghaduhu. Orang munafik yang marah sama kita. Orang munafik tuh begini. Di depan kita itu baik-baik, entar belakang kita terus dia nyeritain yang bukan-bukan gitu loh. Marah sama kita terus gitu. Kalau boleh nggak usah ada ini, nggak usah ada kita di dunia ini gitu, nggak usah ada kita. Yang ketiga ini sekarang yang kita alamin, wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang berniat ngabisin kita, ngabisin jasad kita, ngabisin. Karena kalau ada kita, ada penjaga Islam kan gitu. Ya. Dalam skala kecil kita kan penjaga Islam ini semua. Habis kita nanti dikasih wabah corona kan segala macam. Dan terakhir wasyaitonu yudilluhu. Setan yang berusaha menyesatkan kita dengan yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi tadi ayat kursi itu kita menghindari musuh yang keempat aja dulu. Kalau musuh yang pertama, kedua, ketiga ya kita nafsi-nafsi sendiri-sendirilah ya dengan berdoa pada Allah. Ya mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalannya. Dalam suasana seperti ini istiqomah itu diperlukan ya. Jadi kalaupun kita mesti mati tahun ini, mati bawa iman gitu loh. Jangan mati karena nangisin corona. Ya, tapi mati bawa iman. Penting mati bawa iman. Sekarang kita sampai kita mati pun umat Islam kayaknya harus dihinakan gitu loh. Dibungkus plastik, nggak boleh dilayat, nggak boleh dicium, ya kan? Itu kan kebangetan banget nih negara gitu ya, kira-kira begitu. Kita nggak tahu yang namanya negara itu siapa, nggak tahu. Ya mudah-mudahan kita tabah dan sabar menghadapi ujian ini. Insya Allah
Mungkin Ramadan ini bisa ngerem lisan kita, ngerem hawa nafsu kita supaya jangan marah-marah lah. Saya takut juga orang kalau udah di mentalnya digojlok begini, ntar bulan puasa saat lapar lebih digojlok lagi kita. Kesabaran kita lebih digojlok lagi. Ya kan? Mana ada yang sah terpuasanya gara-gara kita akhirnya ini. Karena Nabi pernah punya punya satu koridor begini. Barang siapa yang di pagi hari mengeluh soal keadaannya, sama dia dengan menghujat Allah. Allah kok dihujat? Ya kan? Jadi mari kita belajar untuk ya udah memahami lah. Mudah-mudahan ini bagi kita orang beriman ini ujian. Hasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan beriman sedangkan mereka belum diuji? Al-Ankabut ayat 2. Ya. Mudah-mudahan kita lulus ujian. Amin. Amin. Pada keluarga kita juga diberikan istiqomah. Selanjutnya kita bicara nafkah bagian ketiga. Berarti kita akan, kalau minggu depan masih ada ini pengajian, ya masih diizinkan oleh lingkungan setempat dan oleh mata-mata COVID ini, maka kita akan masuk ke 4 yang ini. Ya, kemudian kita ngomong jima. Tapi kalau ada ya ditunda lah. Nah, kita ngomong sekarang aktivitas pengadaan nafkah. Tadinya kita udah ngomongin itu semuanya itu. Dan kita nggak nyangka bahwa Islam mengatur sampai sedetail-detailnya bagaimana kita mencari nafkah dalam perkawinan itu. Supaya siapa yang kita kasih. Ya, bagaimana kadarnya. Ya, kita niru Allah. Sekarang aktivitasnya bagaimana? Kita mulai dulu. Kita mengkonsep diri kita itu ngikut aja. Sami'na wa ata'na, ngikut Allah. Kita ada satu ayat Quran yang berkata begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di dunia ini, ya, di bumi ini, melainkan Allah yang kasih rezeki. Jadi judulnya rezeki udah dijamin oleh Allah. Udah dijamin, nggak mungkin Allah menciptakan sebuah makhluk tapi Allah nggak kasih, nggak tanggung jawab, nggak mungkin. Jadi bentuk tanggung jawab pertama adalah ayat ini. Surat Hud ayat 6. Surat 11 di ayat 6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi, ya. Fil ardi terus illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang melata, termasuk manusia. Karena dalam kitab tasawuf, manusia disebut dengan al-hayyawun natikun, hewan yang berakal, gitu ya. Tidak ada satupun binatang melata di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ya jin, ya binatang, ya manusia. Dan Allah wa ya'lamu, mengetahui mustaqarraha, tempat berdiam itu. Karena ada juga binatang yang tidak kelihatan gitu ya. Dan tempat penyimpanannya, yaitu yang dimaksud beberapa mufasir bilang lambungnya, tempat rezeki itu bersarang itu, atau juga tempat dia menyimpan, menimbun apa yang diperoleh, ya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi takdir itu bukan hanya soal kejadian, tapi soal berapa yang Anda dapat dari Allah sudah ditulis. Pak Luli sampai akhir hayatnya mendapatkan benda, kebahagiaan, uang senilai 5 miliar semuanya total itu. Ada catatannya. Bagaimana caranya? Ada kemudian rinciannya, kejadiannya. Satu telur bebek di Sukabumi, takdirnya dimakan oleh Pak Sugeng di bulan Oktober. Bebeknya belum lahir. Gitu dari total oh ya. Waktunya Pak Madil katanya. Ya, iya itu betul. Itu betul. Nyampainya ke Pak Sugeng itu ada kejadiannya gitu. Nah, itu nih, ini ayatnya. Jadi kita nggak usah pusing soal rezeki. Kebanyakan orang pusing soal rezeki karena dia merasa nggak mampu untuk mendapatkan sesuatu yang seperti yang dia dambakan, seperti yang dialami oleh orang lain. Wah, dia udah begitu tuh. Akhirnya ngejar targetnya seperti itu. Padahal dia bilang, Allah udah jamin.
ayat ini juga bisa untuk menenteramkan hati. Kalau ada orang yang utang sama kita. Orang utang sama kita. Duitnya duit siapa? Duit kita. Orang utang sama kita 20 juta. Tiba waktunya dia apa? Bayar, nggak bayar. Kemudian kita lihat dia nggak bayar, alasannya apa? Oh, karena dia belum ada duitnya. Tapi besoknya kita lihat dia beli motor baru 2, beli kulkas, sama beli segala macam. Kira-kira panas nggak hati kita? Panas. Kalau dari segi tasawuf, ya gitu ya, dari segi hati itu, diemin aja, karena Allah udah jamin. Kalau itu masih milik kita pasti balik. Tapi kalau nggak milik kita juga, kita jangan marah. Marah nggak balik kok duitnya. Allah tanggung jawab nanti, Allah yang ganti gitu. Ini ayatnya begitu. Sampai begitu. Udah tertulis. Berarti duit kita yang 11 20 juta itu memang ditakdirkan bukan milik kita. Harusnya begitu. Ya. Jadi ini jaminan Allah. Nah, jaminan yang udah sedemikian rupa ini garansi dari Allah, tolong diiringi dengan tawakal. Yakin, tawakal pasti gue dapet rezeki gitu. Nah, tawakalnya gimana? Kita lihat. Iya, hadisnya. Iya. Hadis nomor 1. Anterin dong, ngambil doang. Masih baru. Kata Bang Amul enak ya. Apa? Oh, cicak aja bisa. Iya, geng, cicak itu kan apa nggak minum susu anak. Oke, udah pas. Lihat hadis nomor 1. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Dia pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Ini juga pelajaran, kalau cari rezeki itu khusus untuk hari itu aja, nggak usah targetin, ya. Kecuali ntar ada insidentil, istri bilang 2 hari lagi perlu bayar SPP, kebut tuh dikit-dikit. Jadi bukan cuma buat makan, tapi buat tambahan. Kalau selebihnya udah kayak burung aja. Dia pergi perut kosong, pulang perut kenyang, nggak bawa. Mau burung bawa baskom. Ayam tuh loh, ayam pasugang keluarin matok-matok batu, pulang nggak bawa baskom. Nih buat besok gue sama buat ntar malam enggak gitu ya. Jadi jangan serakah. Hadis ini berkata begitu. Tawakal itu berwakil. Wakilin aja. Saya udah gerak nih ya Allah. Nah, tolong keluarin yang tadi dijamin tuh, keluarin dong gitu. Ya. Gitu dulu prinsipnya. Yang kedua, jangan pernah mentargetkan sesuatu yang Anda nggak tahu hakikatnya. Itu nomor 2 apa tuh? Lapang dan sempit. Yakini bahwa Allah udah atur. Buat kita ya segitu. Ya, segitu. Belum tentu kita dapat sesuai yang kita inginkan gitu loh. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 62. Surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 62. Ini tolong dibaca dulu, Pak Agus, Al-Qur'annya. Ya. Terus sama Dede terjemahannya ya. Ayat 62 ya? Ayat 62. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Ya. Allah melampahkan rezeki bagi orang yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang membatasi baginya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi terserah yang ngasih dong. Ini kadang-kadang kita bilang begini, kita nyempitin dulu nih, rezeki kita batasin sebagai uang. Lalu kita juga
mengatakan begini, kalau rezeki itu banyak, berarti kita dapat rezeki. Kalau kita dapatnya sedikit atau nggak dapat hari itu, kita bilang, wah lagi cekak nih rezeki, lagi sempit rezeki gitu. Makanya rezeki kita jadi terbatas karena kita batasin sendiri gitu loh. Ya, ini sekarang kita ngomongin kan bukan hanya materi kan, ya rezeki kesehatan segala macam gitu, ya. Nah, Allah melapangkan, Allah menyempitkan gitu. Kenapa Allah melapangkan, Allah menyempitkan? Allah tahu kalau si X saya kasih segini, saya kasih banyak, imannya berkurang. Kalau saya kasih sedikit, imannya berkurang. Jadi dia saya kayakan karena imannya bertambah. Coba buka hadis nomor 2. Ya, sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang beriman, ya, di situ sebut inna min ibadiyal mu'minin, ada yang keimanannya menjadi baik jika aku berikan kekayaan padanya. Seandainya aku jadikan dia miskin, maka imannya akan rusak. Dan di antara hambaku yang beriman, ada yang keimanannya menjadi baik jika aku menjadikannya miskin. Seandainya aku membuat dia kaya, maka imannya akan rusak. Lalu di bawah ditulis, aku mengatur segala urusan hambaku dengan ilmuku. Sungguhnya aku maha mengetahui lagi maha mengenal. Mau ngomong apa lo? Apa? Nomor berapa tadi? Hadis nomor 2. Nomor 2. Ya, sungguhnya di antara hamba-hambaku yang beriman, ada yang keimanannya sudah menjadi baik jika aku berikan kekayaan padanya. Seandainya aku jadikan dia miskin, maka imannya akan rusak. Dan di antara hambaku yang beriman, ada yang keimanannya menjadi baik jika aku menjadikannya miskin. Seandainya aku membuat dia kaya, imannya akan rusak. Ditutup oleh Allah, hadisnya dengan berkata, ini udab biru amaro ibadi bi ilmi, ini alimun khabir. Aku mengatur segala urusan hambaku dengan ilmuku, sungguhnya aku maha mengetahui lagi maha mengenal. Habis kan kita? Jadi kalau Pak Luli dikasih kaya, Allah tahu nanti masa depannya Pak Luli akan rusak imannya, makanya dikasih sedang. Kalau Pak Agus dikasih miskin, dikasih miskin misalnya, Allah tahu bahwa Pak Agus akan lebih baik imannya. Allah yang tahu itu. Jadi kita jangan ngomong begini, ya Allah berikan karena kekayaan, nanti aku akan sumbang masjid, akan apa gitu. Kalau kata malaikat, pret lo. Nggak mungkin. Karena kita sendiri nggak tahu diri kita. Mau kita bawa kemana harta ini? Jadi ada orang yang nggak bisa nahan beban kekayaan, Pak. Ada, Pak. Dikasih kaya, bingung dia. Duitnya mau dikemanain. Gitu. Ya. Bisa ada kita bagi dua. Bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan. Iya. Pertama berdasarkan sayang. Berdasarkan apa? Sayang. Kedua berdasarkan murka. Iya. Ya kan? Kalau yang sayang adalah hadis yang tadi nomor 2. Iya. Ya kan? Tapi ada juga orang dilapangkan karena memang ingin disesatkan. Iya. Disempitkan juga ada juga yang ingin disesatkan gitu. Ya bisa aja dibagi begitu. Itu kan persepsi kita kan. Kan ada ininya tak ada hadisnya. Begini sekarang, kalau Allah membuat pernyataan itu dalam Quran itu qot'i sifatnya pasti, ya bukan prasangka lagi. Di dalam sebuah ayat disebut bahwa secara umum kalau Allah beli rezeki yang berlebih kepada seorang hamba, dia pasti melenceng. Lebay. Siapapun hamba itu, beriman, kafir, segala macam hamba kan hamba Allah, gitu. Itu patokannya, Pak. Nah, mengenai bahwa dia memberikannya karena sayang atau bukan itu di belakang itu. Tapi nomor pertama, kalau dia berikan itu sudah pasti kata Allah, dia akan melenceng. Minimal berkurang imannya. Makanya kalau kita lihat orang kaya yang beriman full itu tinggal sejarah. Sulaiman, ya kan? Tapi orang kaya yang melenceng, ada juga Korun. Tinggal sejarah semua. Sekarang ini kita dihadapkan pada ketentuan Allah. Bahwa kalau diberikan rezeki yang berlebih, sudah pasti akan melenceng. Surat 42 ayat 27. Iya.
27. Surat 42 ayat 27. Ya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Terus labaghaw fil ard. Jikalau Allah melapangkan rezeki pada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Ini umum. Ya. Jadi potensinya lebih besar. Ya kan, Pak? Ada umumnya Nah, manusia gitu ya. yang tadi Bapak bilang betul ada dalilnya. Nah, itu tapi nggak mengalahkan ini. Itu udah haknya Allah. Jadi kalau presiden hak prerogatif gitu. Ya karena gue sayang, ya karena gue murka gitu. Intinya begini. Makanya kita jangan kecewa dengan hasil. Itu loh maksud saya. Jangan kecewa dengan hasil. Ya. Justru Allah menurunkan apa yang dikehendakinya rezeki itu dengan ukuran. Allah yang bikin kita kok. Allah tahu ini mampu nih, Pak Tom mampu nih. Mempunyai 3 istri, ya kan? Punya rumah, ya punya ini, mampu dia. Tapi kalau jatuh rezeki Pak Tom yang sama jumlahnya kepada saya gitu, belum tentu saya bisa manage, Pak. Itu maksudnya. Malah saya jadi ya, paham ya? Ukurannya Allah yang tahu gitu. Kita yang sok tahu. Nah, di sini makanya kita bilang kita pinter, Allah lebih pinter. Kita pengalaman, Allah lebih pengalaman. Jadi bisa kita kaitkan dengan kalau rezeki ini kan adalah ujian ya, Tat, ya. Iya. Rezeki anak, harta kan. Iya, iya. Bahwa Allah sangat tahu ukuran kita. Tahu, Kan begitu kan? tahu banget. La yukallifulahu nafsan illa wus'aha. Iya, iya. Allah nggak akan memberi sesuatu yang melampaui beban kita. Iya, dari capacity. Allah tahu ukurannya. Kita yang nggak tahu bahwa Allah begitu gitu loh. Makanya kita sering bilang kalau kita lagi sok nih, yang disebut dengan melampaui batas, kita bilang ini gue yang cari nih rezeki. Iya kan? Tapi kalau kita miskin, kita bilang Allah lagi nggak seneng sama gue, kan begitu. Allah lagi murka sama gue, ya kan? Gitu, Pak. Sekarang kita serahkan semua sama Allah. Dia Maha Penentu. Kalau kita lain-lain kita nebak sendiri. Ya, lu yang udah kerja nggak perlu keluar kota dah. Iya. Karena ada tugas-tugas gitu. Ah. Lu kasih dia iman lu ini dah. Nggak mungkin melaksanakan gitu ya. Ya, Nah. minta guling yang Iya. Sekarang kita buka bab 2. Rezeki itu udah ditentukan. Tapi sama dengan jodoh, dia harus diusahakan dengan satu gerakan. Makanya ada sababiyah. Ada kejadian sebelumnya sehingga rezeki datang pada kita gitu. Pertama, udah pasti karena usaha. Ini yang disebut dengan makom kasab. Bapak kalau belajar tasawuf nanti buka kitab Al-Hikam dari Iskandar Ibnu Iskandar At-Thaillah itu loh. Nah, itu ada di ayat kedua di Al-Hikam bahwa orang tuh masing-masing manusia tuh punya makom 2, makom kasab sama makom tadrij. Makom kasab tuh dia mesti terlalu berusaha untuk nyari nafkah. Makom tadrij nggak perlu berusaha, Allah yang kasih. Ya, nah makom tadrij itu ada di nomor 2 sampai nomor 8. Kalau makom kasab tuh nomor 1. Karena usaha. Dia harus usaha untuk dapat rezeki itu. Ya. Ya, coba untuk yang usaha ini buka surat Al-Mulk ayat 15. Manusia disuruh beraktivitas. Surat 67 ayat 15. Wallazi ja'ala lakumul arda, ya. Apa tuh? Zalulan famshu fi manakihim wa kunu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Nah, di sini disuruh gini, maka berjalanlah di segala penjurunya. Maksudnya beraktivitaslah gitu, ya, mencarinya rezeki. Dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya kamu dibangkitkan. Jadi Allah udah bilang, nih gudang rezeki udah saya taruh di bumi. Jalan deh kamu. Udah gua kasih mudah. Kasih mudah gitu. Ini ayat kan dulu untuk dibayangkan oleh orang Arab di zaman dulu itu bahwa kita ya udah sana berburu, sana ke hutan, sana kemana gitu. Ya. Explore.
Atau juga surat Al-A'raf ayat 10. Al-Araf 10. Ayat berapa? Iskandar ngangguknya banyak banget. Dia usaha dia. Lagi usaha ya. Kata Al-A'raf ayat 10, walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Terus qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Tapi sedikit kamu bersyukur. Udah dibarengin ya. Iya. Pendampingnya. Ya, jadi itu urusan kata Allah udah diadakan di muka bumi itu sumber penghidupan. Ya terserah mau gimana. Itu ya, itu masalah usaha. Sekarang masalah syukur ya surat Ibrahim di ayat 7. Ya. Ini ceritanya nomor 2 nih bersyukur ini. Orang nggak kerja. Anggap orang nggak kerja. Itu bapak nggak ngapa-ngapain nggak apa-apa sebetulnya. Cukup la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum in adzabil syadid. Nerimo aja, qanaah. Ya Allah, terima kasih. Itu datang rezeki lain, Pak. Nah, kebanyakan kita ngundat Allah gitu loh. Cekak hari ini. Nah, terus supir angkot tuh biasanya ngomong begitu, ya kan? 2 hari gak kekejar katanya. Udah. Pelajaran bersyukur kita udah lewat. Ya. Bersyukur gimana? Ya, jadi rezeki akan datang ya kalau kita bersyukur. Tadi usaha nih. Kalau yang nomor 2 ini sebetulnya Bapak nggak diem aja di rumah, tapi banyak memuji Allah. Alhamdulillah hari ini walaupun pakai kecap sama kerupuk tempat makan dah gua gitu. Alhamdulillah sehat-sehat deh. Udah bakal muncul rezeki lain. Cuma jarang orang melakukan seperti itu. Jarang dah. Makanya Allah bilang sedikit. Qalilu ma tashkurun gitu. Tapi alhamdulillah kita sih enggak. Belum ekong. Yang ketiga karena istighfar. Istighfar ya? Ya, Istighfar. Surat Hud ayat 52. Surat 11 ayat 52. 52 ya? Ya. Hud berkata, dan hai kaumku, waya qaumi, istaghfiru rabbakum, summa tubu ilai. Mohon ampunlah pada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Kalau kamu jalanin, yursilis sama'i alaikum midrara, terus wayazidkum quwwatan ila quwwatikum. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras kepadamu dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jadi istighfar kita boleh kita lebihin dikit lah tiap hari. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah al qayyum wa atubu ilaih 100 kali sesuai yang di ini Nabi. Kalau orang baca itu 100 kali mengkhususkan diri gitu ya. Ya di pagi hari astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, rezeki datang. Ini enggak usah kerja enggak apa-apa, udah istighfar aja. Loh, ini kan janji. Kalau Iya, makan kasar. Istighfar dibarengi dengan ya memang saya nggak mau berbuat dosa lagi gitu. tapi nomor 1 beliau naruhnya usaha tuh. Iya. Makanya disebut makom kasar. Ya coba buka hadis nomor 3 deh biar jelas. Hadis nomor 3 supaya saya nggak membuat bid'ah nih ya. Kata Rasulullah, mal lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar. Melazimkan itu artinya bukan membiasakan, maksudnya mewajibkan diri untuk tiap hari istighfar gitu ya. Kata Rasulullah, jalallahu min kulli sidqin makhraja. Niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Wa min kulli hammin faraja. Dan akan menjadikan kelapangan untuk setiap kesempitannya. Terus warzaqahu
min haitsu la yahtasib. Dan akan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, nggak disangka-sangka. Yuk istighfar aja. Ya, mau ajan, astagfirullahaladzim. Ntar sore datang, Assalamualaikum Pak Sugeng, ini ada duit 2 juta, gitu. Kalau bener kalau dilaksanakan istighfar. Jadi niat untuk nyari rezeki dari istighfar juga boleh, karena dibuka ayatnya dan dibuka hadisnya. Istighfar, Pak. Ini orang jarang istighfar. Yang ada dia bilang, gue merasa bener, merasa bersih. Coba itu. Wah, ampun. Istighfar. Saya lain HP ditinggal ke istighfar di musola. Pas gua wah ada panggilan. Pas gua nggak ditarik nih. Mau pesen kondoknya. Oh ya. Ya, dari istighfar kan? Dari istighfar langsung rezeki ya. Padahal HP kita tinggal di rumah. Bayangin tuh. Bisa kirim. Apalagi saya dulu istighfar ya. Saya ya. Yang keempat, rezeki datang karena sedekah. Ini kita juga. Surat As-Saba ayat 39. Surat As-Saba. Sabar. Surat 34 ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah Muhammad, sungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Tapi disebut barang siapa yang dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi dengan sedekah, kata Rasulullah, mana kosomalun min sedaqatin bal yasdad. Pastinya nafkah di jalan Allah nih tadi. Airo. Ya. Bukan beli cemilan ya, bukan ya. Bukan. Ya, jadi enteng aja sedekah, rezekinya diganti. Nggak diganti di dunia, diganti kepada anak kita. Anak kita nggak dapat gantinya, kita dapat di akhirat gitu loh, atau cucu kita. Jadi kita sedekah sekarang itu jangan langsung, belum tentu. Toto anak kita itu dimudahkan hidupnya, cucu-cucu kita dimudahkan hidupnya gara-gara lantaran kita bersedekah. Ya. Hadis nomor 12. Dari Asma radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, la tuki fayuka alaik wa la tuhsi fayuhsiyallahu alaik. Jangan kamu tahan tanganmu dari bersedekah karena takut miskin, sebab nanti Allah menahannya pula bagimu. Dan janganlah kamu menghitung-hitung untuk bersedekah karena takut miskin, sebab nanti Allah akan menyempitkan rezeki bagimu. Dengan kata lain, kalau kita loman, nggak perhitungan, maka Allah akan meluaskan rezeki kita. Datang rezeki. Jadi boleh Pak, niat rezeki untuk minta rezeki lagi boleh. Niat sedekah buat minta lagi boleh. Sedekah kan minta janji Allah. Nih saya, Ibu, ya Allah, aku minta dong. Boleh, nggak apa-apa. Sayyidina Ali seperti itu kan. Dia kasih 1 korma, dia kasih 10 korma kepada orang. Nggak lama siang-siang datang orang nganter korma. Jumlahnya tapi 95. Dia tolak. Aku harus dapat 100. Sebab katanya kan 10 kali lipat. Iya, yang nganter ngaku. Iya, tadi 5 saya makan. Bilang dong. Ali udah bilang, saya harus dapat 100 karena saya tadi nyumbang 10. Gitu. Wah, yang ini akhirnya ngaku 5. Dia itu dulu nih, 95 cuman. Jadi, iya, kita yakin. Membenarkan janji. Kan nggak usaha ini. Ya. Rumus Pak Sugeng 10. Saya juga udah lama nggak Tuhan ya. Terus rezeki datang karena menikah. Surat An-Nur ayat 32.
Surat An-Nur ayat 32. Apa An-Nur berkata? Wa ankihul ayama minkum wa solihina min ibadikum wa immaikum in iyakulu iyakunu faqara yughnihumullahu min fadli. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang yang layak nikah dari hamba-hamba laki-lakimu dan hamba-hamba sayamu perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Ya. Jadi dengan bapak nikah jangan khawatir. Ntar lambat laun toto ini kan nggak nyangka kita. Tadi nggak punya apa-apa, sekarang punya rumah. Di rumah ada garasinya, di garasinya ada sepeda motor, ada apa gitu. Kalau dipikir-pikir mana bisa kita nyari kayak gitu, banyak banget. Ya kita ada AC, banyak rumahnya panjang 25 meter gitu kan. Itu kan dari Allah semua itu gitu. Karena nikah. Ya. Tapi bisa aja kita kan nggak nikah. Dikerja gaji 20 juta ya udah main cewek aja terus gitu. Nah, itu sempit rezekinya. Jadi karena nikah, maka kita punya rezeki yang banyak gitu. Jadi anak-anak yang belum nikah suruh nikah aja. Ya. Lalu karena punya anak, surat Al-Isra ayat 31. Surat Al-Isra ayat 31. Surat 17 ayat 31. Tolong dibaca Pak Dedek dibaca. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Ya. Membunuh mereka itu sungguh sesuatu dosa yang besar. Ya, jadi zaman Rasulullah dulu tuh kalau orang punya anak bertambah anaknya malah kecewa karena belum ada program KB kan. Waduh, hamil lagi. Maka digugurkan atau anaknya lahir langsung dikubur dulu. Kalau dia perempuan apalagi. Kenapa? Nggak bisa saya biayain itu. Sama terjadi kita sekarang. Banyak anak, nggak dibilang banyak rezeki, tapi banyak anak malah nyusahin ntar gimana biaya sekolahnya segala macam. Enggak, jangan khawatir. Allah tanggung jawab. Allah kasih kamu anak, Allah kasih kamu rezeki dan kasih dia rezeki. Kalau bilang ada nyawer ada rezeki. Ada nyawer rezeki. Pasti, ya. Terus apa karena apa? Takwa. Karena takwa itu ada di surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ayat 2-nya bagian akhir, ayat 3-nya bagian awal. Takwa ya, tak? Iya, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat 65 di ayat 2 bagian akhir dan di ayat 3 bagian awal. Nyambungnya begitu. Ya. Iya, itu kan istighfar tapi kan. Ya, surat 65 di ayat 2 bagian akhir tuh ada tulisan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya dia akan menegakkan baginya jalan keluar. Lalu di ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini agak susah. Orang takwa itu kalau nganggur nggak apa-apa, nggak usah kerja, tapi takwa. Mana ada orang nganggur takwa? Ada orang nganggur pakai kaos kutang, rokok di pinggir kali. Susah. Jadi bapak mau dapat rezeki karena takwa, boleh. Tapi kan jarang orang yang takwa. Takwanya komprehensif. Komprehensif lagi. Yang pakai jama tabik ini kali Ustaz ya. Bisa jadi begitu. Ninggalin bini dia ini. Mungkin kalau poin-poinnya semua memang logika kita dibalik tadi dua yang Dede bilang diwarnai oleh yang ini ya, semua. Karena kita selalu kalkulasinya kan materi. Kalau kita punya kalau sendiri biaya hidup mungkin 10, kalau kita berdua 20. Ya. Padahal kan nggak begitu Iya, aja. iya, iya. Kita kan dibalik semua ini. Iya. Termasuk kayak istighfar kan
kayak orang nganggur, tuh nganggur atau Iya. ngapain di rumah aja gitu kan. Padahal kalau istighfar tadi kan, logika itu dibalik dengan pemandangannya ada. Tapi yang jelas nomor 2 sampai 8 kan nggak ada usaha. Silakan aja. Apa Kalau- taklid? Apa Pak? Makomnya Tadrid. tajrid. Muji hadis maksudnya. Silakan aja. Iya udah. Abis duha, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ntar sore tunggu deh. Ya, mungkin Dia tidak datang. Pak, ini samperin. Enggak ada tuh rezeki, Pak. baru saya ngasih ntar. Nih ada 20.000 beli martabak loh gitu. Kayak saudara juga kayak gitu kan, logikanya terbalik kan. Kita punya duit, kalau duit kita habis. Gitu. Kita menikah begitu juga. Yang jelas bukan kata saya nih. Terakhir karena silaturahim. Rezeki datang karena silaturahim. Hadis nomor 16. Pak Iskandar dibaca Pak Iskandar. Hadis nomor 16. 16 ya. 16 ya? Ya, 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, dia telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik Ya. bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba an yusqa lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi wal yasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Ya. Ini yang sekarang dipecah sama kita. Nggak boleh silaturahim kan? Ya. Dengan silaturahim, Bapak datang ke rumah orang. Udah lama nggak ketemu, menyambung yang putus. Terus dia tanya, gimana? Anak-anak ada 2 udah lulus, tapi belum kerja. Yang ini bilang, ya Allah, gue kebetulan butuh karyawan. Rezeki. Kan gitu. Jadi nyambung-nyambung semuanya gitu. Mau jangan sering-sering silaturahim juga. Ntar dia bilang, ya lu minta kerjaan lagi. Gitu. Ya. Nah, jadi itu. Yakini, ya kalau bisa 8-8-nya dilaksanakan, istighfar, takwa, usaha gitu. Iya, bukan jangan. Jadi boleh, Tat. Apa tuh? Niat silaturahim Untuk ada di balik itu, ada yang boleh dong. boleh. Iya, orang ini makanya kita tagih ke Rasulullah kan? Gua mau kesana kali aja gitu, boleh. Boleh. Iya. Nanti sabda Rasul. Saya pikir istighfar minta ampunan saat saya tiap hari kan. Minta ampunan betul. Iya, makanya saya pikir bukan rezeki aja ampun. Saya Bukan pikir- ampunan aja. Iya. Tapi saya rezeki pikir juga. Saya dosa-dosa kita banyak, ya udah tiap malam saya istighfar 100 kan, biar ampunan itu. Tentunya rezeki ada di istighfar Ada di juga. istighfar juga. Suruh jangan kita, istri kita, anak kita, istighfar yang banyak itu. Yang komplit gitu. Kayaknya logikanya begini Pak. Rezeki ini sesuatu yang bersih. Dia akan datang kepada tempat yang bersih. Ya. Maka bersihkan tempat itu dengan istighfar. Kotoran itu rontok, jadi bersih, baru masuk. Ini saya pikir ampunan doang. Iya. Kalau topik rezeki pada demam. Lu nggak terjual juga itu rezeki saja. Hah? Istighfar nggak terjual juga kayak tadi kemarin. Iya. Ada aja ada tiba-tiba gitu. Saya nggak baru dapat ini nih rezeki mau ketemu rezeki istighfar ini. Ini kan karena siksa. Saya nggak nyadarinnya. Ya ginilah, anak yang paling disayang itu anak yang apa sih? Anak yang nurut, bukan anak yang minta. 3 orang anak. Yang pertama ditawarin padahal bukan minta. Kamu mau apa nih Bapak habis jual tanah nih. Saya mau mobil, kasih mobil. Anak yang kedua, saya mau rumah, kasih rumah. Anak yang ketiga bilang, saya nggak mau apa-apa, saya pengen Bapak maafin kesalahan saya aja deh. Gitu. Yang mana yang dikasih lebih banyak? 3. Yang ini yang nomor 3. Dia bilang, saya pokoknya minta dia maafin aja kesalahan saya, nggak usah dikasih apa-apa katanya. Malah dikasih. Bapak semuanya buat lo nih. Kalau yang 2 dibilang pengeretan nih anaknya, yang 1 ini. Nah gitu juga begitu, kita minta ampun aja. Maaf ya. Kayak bilang begini, lo kayak gue banget lo.
Ini anak gue nih gitu, ini anak gue. Kalau itu yang pertama mungkin di luar orang Islam gitu. Apa tuh? Dengan usaha sungguh-sungguh lu gue kasih kata Allah. Tapi dengan yang minta yang itu perumahan orang Islam, dia dengan minta ampun itu Allah kasih. Iya, Allah kasih karena dia udah menyerah pada Allah gitu ya. Gitu. Maafin kesalahan saya. Ya, masa dimaafin doang ya, kasih dikit-dikit gitu. Itu logisnya seperti itu. Beliau ridho aja udah. Ya, jadi jangan ragu-ragu istighfar. Istighfar. Yang punya pabrik duit ridho lo mau ngapain? Iya. Pabrik duit tuh bos. Bukan peruri, peruri. Nah, sekarang kita masuk ke bab prinsip cari rezeki. Pertama, yakin. Yakin tuh dengan kalimat yang indah dari Rasulullah nih. Kita lihat hadis nomor 19. Ya, baik-baik lihat hadis nomor 19. Ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ibni Adama haraba min rizkihi kama yahrabu minal maut la adrakahul rizquhu kama yudrikuhul maut." Seandainya manusia melarikan diri dari rezeki seperti halnya dia melarikan diri dari mati, sungguh rezeki akan tetap mengejarnya sebagaimana mati mengejarnya. Sama ya. Karena udah ditentukan tadi ya. Iya, jadi kan ada orang juga udah alah gue udah tua, lu udah gak doyan lagi dah, duit gak doyan gitu. Tetap nyamperin duit, Pak. Makanya yakin pasti jatah kita pasti kita terima. Nggak mungkin terima sama tetangga, nggak mungkin. Gitu. Terimanya bareng sama aja lagi. Ya ntar takut banget deh. Tadi telur Sukabumi gitu juga, Pak. Iya. Habis makan telur dia ajar katanya. Ya, jadi pertama yakin bahwa kalau kita pun nggak mau rezeki dari orang gitu ya. Tapi kalau udah jatuhnya ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa itu milik kita gitu, rezeki itu ngejar kita seperti mati ngejar kita. Ya. Jadi jangan lari dari rezeki, terima aja. Ya baik, rezeki nggak ketukar. Iya, nggak tertukar. Betawi bilang begitu kan. Ya itu sebetulnya itu menghibur diri aja ya udah Pak. Dia habis ngiri biasanya. Ya itu udah jatah dia gitu. Dapat warisannya dikit gitu. Nomor 2, filter halal dan haram. Iya ya? Ya, hindari yang haram. Nomor 6, hadis nomor 6. Hadis nomor 6. 6. Ya. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, ittaqullaha wa ajmilu fit tolab." Bertakwalah pada Allah dan berlaku baiklah dalam mencari nafkah. Sungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menerima seluruh rezekinya. Nah ini Pak Tombol. Iya. Sekalipun secara perlahan-lahan. Lalu diulang lagi. Fattaqullaha wa ajmilu fit tolabi khuzu mahalla wada'u maharam. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku baiklah dalam mencari nafkah. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Ini yang sering kita ada samar di harta kita. Ada samar-samar. Habis malak orang dibilang halal. Nyuci dulu katanya. Haram aja sulit apalagi haram. Ah, itu deh. Yang haramnya susah begitu. Apalagi dapat yang halal kan itu. Begini. Sebab itu akan berkembang menjadi batu api neraka jahanam di perut istri dan anak kita kalau kita bawa yang haram ke rumah. Dan keharaman harta yang dimakan oleh keluarga akan menyebabkan putusnya silaturahim di keluarga itu. Jadi antara keluarga nggak ramah lagi. Lapor. Kita dibantah sama anak ntar. Karena ada bara api. Iya, dibantah sama istri kita kadang-kadang. Karena udah gue bawain ini katanya. Alah, segitu aja. Karena gejolak keharamannya gitu. Di dunia itu katanya. Di dunia tuh baru. Kelihatan jelas dari keluarga itu ya. Ya mesti ambil yang halal. Nah, halal kan bisa dari berbagai.
dari perolehannya atau dari zatnya. Dari zatnya kadang-kadang kita ini kalau punya teman-teman non muslim kadang-kadang kita toleran ya. Ada alkohol, ada babi, ada apa ya, ini kan hari ini makan. Itu dari zatnya. Kita bisalah hindarin tuh ya. Atau kecuali kalau nggak sengaja kita makan babi, makan. Tapi kalau dari perolehannya ini yang samar. Susah, Pak. Ini halal apa haram nih gitu. Nah, sekarang karena udah terlanjur Bapak, kadang-kadang kita ini makan yang haram, di rumah itu kita hitung. Ini perasaan dari beli dari yang haram nih. Jual, kalau enggak sedekah dengan nilai itu gitu loh. Dah, buang sial. Paham nggak? Yang saya bicarakan waktu itu. Iya. Bukan tahajud aja kita Iya. bangun pagi. Nih perhatikan kira-kira dulu gue beli pakai apa nih? Wow, ternyata 30 juta di situ adalah uang ngentit nih. Udah, ambil uang segitu. Ya. Nih, sedekah. Ya Allah, ini gantinya yang saya kemarin ambil itu gitu. Beliin rokok. Kafarat tuh namanya. Ah, Beliin rokok. kenapa beli rokok? Dibakar. Oh, dibahas. Dicuci gudang lah. Gue nggak tahu nih, jadi pikirannya bagaimana ya? Dia udah mau nampok orang. Sekarang suruh beli rokok. Ya kan sama ya musnahkan. Dia Iya. langsung senang ya. Nggak, ini halal haram serius. Langsung nggak bayar dia nggak mau. Walaupun sedikit gitu ya. Walaupun sedikit, Pak. Ya, sama dengan gini, susu murni dikasih kopi semet, tuh gitu. Masih murni nggak? Namanya apa aja nih? Susu kopi. Susu kopi, bukan kopi susu. Susu kopi karena susunya lebih banyak. Tapi susu kopi namanya. Sama, badan kita masuk 10 perak doang barang haram. Bukan badan orang bertakwa lagi. Badan maling. Kan gitu. Malaikat lihatnya itu kan, buduh. Gede banget tuh batu. Nah itu kadang-kadang jadi penyakit, Pak. Batu ginjal, batu apa tuh, batu neraka. Ya. Hati-hati ya. Terus harus optimis ya. Optimis. Hadis nomor 11. Optimis. Hadis nomor 11. Ya, ini ntar saya terangkan. Jika Allah memberikan jalan bagi seorang di antara kamu untuk memperoleh rezeki dari satu arah, ya. Fala ma yad'u hatta yataghayyara lahu au yatanah apa tuh? Au yatanakkara lahu. Janganlah kamu meninggalkannya sampai dia berubah atau hilang darinya. Fokus nih. Iya. Fokus. Optimis. Jadi misalnya kan kita mudah putus asa nih. Misalnya buka warung kopi, Sepi. kok sebulan kagak ada yang datang, bila ada yang datang bulan kedua ngutang. Ya, ngopi ngobrol. Ntar aja Kang ya. Iya, temen sih gitu. Lihat dulu prospeknya. Sampai benar-benar kita udah habis-habisan baru tinggalin lagi ke bidang lain gitu Pak ya, kira-kira ya. Jadi jangan cepat putus asa, maksudnya optimis aja. Gitu. Itu baru warung kopi, gimana buka warnet. Jangan sehari buka mau rame aja gitu. Iya. Makanya langsung rame ya. Patung jual semen, jual material, nggak apa-apa dia. Kacamata diginiin, kalkulator. Oke, antar. yang beli toren berapa banyak? Tapi ada kalanya di bengong aja, kagak ada yang beli lagi di pasir. Iya, gitu. Oh, di depan. Zaman dulu ya di Aqua ya, gimana? Di Aqua. Patung tokonya di Aqua itu kan dulu. Iya, dia aku jual. Jualan Saya nggak ngalamin itu. jualan material ini. Saya nggak ngalamin. Kios-kios itu ada bakso habis itu. Bukan itu Aldo. Sebelahnya Pasti material. kompak sih, kompak. Kedua samping Darul Sebelah Arkom. material lewat Oh, dikit. iya. Dan samping Darul Arkom. Dia Kalau kan sekarang- ngalamin ini. Kalau sekarang Pak Tom masih jualan itu material, kita yang beli, kita emang didiskon. Oh, Ustadz, semen setengah harga. Kita pulang dia bilang haram tuh haram. Gue rugi tau nggak kalau yang beli dia. Gue lagi nyuci yang harga. Ya, jadi optimis bahwa ini satu pintu rezeki ini kita nggak tahu apa ini benar-benar kita akan di sini suksesnya apa enggak. Jangan cepet-cepet ninggalin. Terus aja. Bapak mau buka warung kopi kok nggak jadi? Bukan Ini bidang. maksudnya satu Wah. arah kalau saya coba mengelaborasi. Ya, apa tuh? Ada orang semuanya mau dipegang. Ya. Pegang ini, mau pegang ini, mau pegang ini, mau pegang ini.
Padahal dia belum jenuh di ini. Ah, Dia belum ketemu apa ya, niche-nya itu belum Iya. ketemu gitu rahasianya. Udah proyek ini semuanya mau digarap. iya. Nah ini pesannya ini ternyata. Kalau menurut saya ternyata. Iya kayak ente, perbankan, saham, ya. Sampai sekarang amano, absen. Akhirnya jual absen juga, yang lain ditinggalin sama dia, udah habis modalnya. Akunting aja, nggak usah ngurusin hotel. Dulu ngejalanin absen, sekarang jualan absen. Iya. Dede udah laundry, pulsa, semua Dede tuh. Ini benar loh, ini kelemahan kita di sini banyak. Nafsu orang pegang berhasil, kita pengen pegang lagi. Padahal di kita ini belum maksimum. Ekspansi bos, Iya. buka cabang. Tapi ini juga optimis ini dialami sama Dede juga. Dede itu ngambil order laundry itu di sono, di Roblong, nyucinya di sini. Ada kecelakaan di Gaplek. Nanti kayak bawa buah motornya. Itu optimis dia tuh. Tapi lama-lama dia bilang sama bininya, udah mesin rusak. yang dicuci. Ruli, ini stay di one line ya. Hmm. Mana-mana kan dari awal. Iya. Ini habis ini yang dijalanin sama beliau. Kalau Ya. fokus emang udah ini pasti ketemu jalannya. Nah, itu. Nah, lurus itu ya. Kata-kata ketua kelas tuh, kadang-kadang lurus dia. Nggak ada kopi. Beli rokok, tadi beli rokok lurus apa kan? Nah, terus yang apa selanjutnya? Semangat. Semangat, jangan malas. Hadis nomor 17. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing mereka memang terdapat kebaikan. Nah, kata Rasulullah terus, bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan Allah serta janganlah engkau malas. Ya, semangat lah. Saya lihat nih yang dalam sahabat-sahabat nih yang semangatnya tinggi Pak Iskandar nih. Waduh, naik kereta sampai sono. Pokoknya nggak ada hari tamat. Makanya pernah saya fotonya di statusnya istrinya itu ya, kalau saya taruh di grup kan, yang dia pakai rompi siap-siap kerja tuh. Semangat Pak, jangan malas Pak. Mesti ada kok. Pak Sugeng juga semangat. Pagi-pagi udah depan saung saya tuh baca koran. Gue bilang lagi usaha apalagi istighfar di saung. Gak tahu lagi lihat Aban gitu. Ya, semangat. Jangan malas. Ya. Kalau ubah mama. Gitu ya. Dah, lanjut bab selanjutnya apa? Ini ya. Aktivitasnya apa nih yang enak nih? Pertama, kita niat cari nafkah untuk keluarga itu, cari rezeki, melakukan sendiri. Kita melakukan sendiri. Ya, artinya memang kita gunakan badan kita ini memang untuk mencari nafkah, gitu loh, cari rezeki. Ya. Kemana nih arahnya kira-kira? Apa tuh? Usaha sendiri. Melakukan sendiri ini maksudnya kemana nih? Ke Pesannya kemana kira-kira? pesannya ke nomor 2. Ya, maksudnya dengan melakukan sendiri kan? Pesannya itu apa di situ? Nggak boleh partner sama orang. Oh, enggak, bukan begitu. Ya, ini Bukan. Saya ditekan Iya. apa nih? Maksudnya kita dapat rezeki dari Allah karena kasab kita sendiri, bukan karena kita menodong orang. Bukan karena kita. Minta-minta. Kita harus mengeksplor kemampuan kita untuk mendapatkan hasil gitu loh. Oke. Ya, makanya nomor 2-nya saya tulis hindari mengemis. Makanya kalau ada itu jual rumah TP tanpa perantara. Tapi kalau dalam prakteknya partneran segala macam, itu benar-benar sendiri kan juga gitu. Usaha sendiri. Hanya yang paling utama memang berkarya sendiri. Ya itu maksud saya tadi. Apakah ini niatnya? Maksudnya adalah menjadi pedagang? Ya. Atau sendiri yang dimaksud di sini ini adalah lebih baik berdagang daripada bekerja sama orang gitu loh. Oh enggak gitu. So kalau
Kalau kita sendiri kan ya artinya kita ngewarung, kita buka restoran, itu kan sendiri nih. Iya, iya. Nah kalau misalnya kerja kita, nah kita kan bergabung nih sama orang Iya, jadi iya. karyawan. Iya, iya. Apa ke situ arahnya bukan? Enggak, bukan. Bukan. Pokoknya kita bergerak dan kita dapat hasil gitu. Itu sendiri namanya. Iya. Ya. Jadi ujung-ujungnya jangan minta-minta. Iya, itu dia namanya. Oke. Iya, bawahnya. Niat kuat melakukan sendiri ya. Hadis nomor 10. Jadi melakukan aktivitas gitu loh Mas Sahabat. Ya. Wahai Rasulullah, usaha apa yang paling baik? Ya, dikatakan gitu, atyabu ya. Itu ditanya ayyul kasabit atyabu. Usaha apa paling baik? Kata Rasulullah, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Setiap pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Ini dalam ini pesannya. Ya. Artinya dia memang sendirian usaha untuk menghasilkan. Jadi kalaupun dia dapat hasil tuh karena dia berusaha gitu loh. Karena dia berusaha. Ya usahanya mau nego sama orang ini terserah, itu partneran gitu. Tapi dia bergerak sendiri. Ya, bukan ya namanya misalnya Bapak punya perusahaan, Bapak owner. Kan Bapak nggak kerja sendiri gitu, enggak. Ya. Tapi Bapak kemudian bertanggung jawab gitu. Ya, sendiri. Oke. Enggak, tadi saya mengira ada pesan bahwa lebih baik ya berdagang daripada bekerja sama orang gitu. Oh, enggak. Enggak ada pesan ke sana. Enggak ada pesan ke sana. Karena di sini ada setiap jual beli Yang mabrur. Wah, bisa kan ke sana pesannya gitu loh, Tar. Ya bisa saja gitu, tapi kan ini arahnya supaya kita jangan bergantung pada orang lain. Oke. Nyari rezeki, tapi kita bergantung pada diri sendiri gitu loh. Ya, dengan pertolongan Allah. Hadis nomor 7. Masih sama ini. Iya, masih sama. Tidaklah seorang memakan satu makanan yang lebih baik melebihi makanan yang dia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Ya. Artinya ya dia yang capek itu, ya. Karena Nabi Daud alaihissalam dulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya sendiri. Raja padahal ya. Kalau itu raja. Nabi Daud itu begini, Pak. Ini ada tambang besi. Besinya masih jadi biji besi itu. Suruh datengin ke dia, truk, pakai tangannya, dok, jadi baju. Udah jual. Bikin tombak, bikin tameng, dia sendiri pakai tangannya, bukan pakai palu. Tangannya Nabi Daud itu. Dia kerja seharian begitu. Ya. Nabi Idris jahit. Ya. Dan setiap yang dijahit itu bajunya selalu pas dengan orang. Dibeli sama orang. Kenapa? Dia setiap tusukan ini subhanallah gitu. Kalau kita kan enggak, orang Padang Tailor kalau jahit kan pakai itu mesin. Tak tontong kalimat jangkuang gunda tahu dua. Lopong sagu bagus. Rusak. Subhanallah gitu. Ya. Jadi digambarkan bahwa orang itu bergerak gitu. Bergerak. Ya. Yang kerja sendiri tukang beca, pemain tinju. Berinisiatif lah ya, tetap orang lebih Berinisiatif ya. Dan mengerahkan segala kekuatan gitu loh. Iya. Nah, gitu ya. Terus hadis nomor 15. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam mempekerjakan dirinya sebagai buruh selama 8 tahun atau 10 tahun untuk menjaga kehormatan dirinya dan untuk mendapatkan makanan halal bagi perutnya. Kerja dia. Ya. Ini contoh aja. Ini di luar yang udah pensiun ya, Pak Sugeng ya. Jangan tersinggung, di luar yang udah pensiun. Kalau perbandingan orang yang bergerak dari rumahnya tiap pagi berangkat dengan yang di rumah saja gitu, kan jauh kan? Misalnya kita ke mana, ke tetangga gitu, lihat dia tiap hari, wah ini kerja nih. Terus dengan si orang yang sama kita lihat
Dia diem aja di teras ngerokok gitu. Kita pandangannya beda sama dia. Oh, ya nggak? Lu kok diem aja? Anak istri lo makan dari mana kata gitu? Oh, udah punya tabungan gitu. Beda gitu. Jadi dilihat makanya Musa untuk jaga kehormatannya dia bekerja. Apa punya konduit ya? Nah, di sini letak kehormatan pengangguran dengan kehormatan pekerja. Bukan karyawan, pekerja. Apapun yang dikerjakan gitu. Jadi dia keluar dari rumah, kemudian pulang sorenya gitu. Itu mulia. Dalam agama ini mulia, ya. Kerja sendiri, oke? Yang kedua, hindari meminta-minta atau mengemis. Ini Rasulullah yang bilang ini. Hadis nomor 8, lihat. Bulan-bulan nggak mudik juga. Apa tuh? Ini Rasulullah yang bilang. Ya habis kalau enggak gue Saya sangen. tahu udah habis dicetakin. Iya, sangen ntar. Oh ini saya yang bikin, ini pikiran saya. Ya. Dari Abi Abdillah bin Awam, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya, lalu dia mencari sikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkan kebutuhannya dengan kayu bakar tersebut, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada sama manusia. Baik manusia itu memberinya atau menolaknya. Karena sesungguhnya tangan di atas bawah, dan mulailah dengan menafkahi orang yang kau tanggung. Jadi penghargaan agama kepada orang yang bekerja gitu. Walaupun cuma ngambil kayu di hutan, ikat, jual ke pasar, itu lebih baik baginya daripada dia minta-minta pada orang. Oh ya, mesti dilihat ya. Nilai seseorang di hadapan Allah begitu tuh. Ya. Apapun yang dikerjakan, enggak aja. Sebab nanti peminta-minta akan dihinakan di hari kiamat. Di hari kiamat tuh orang yang suka minta-minta. Walaupun sebenarnya nilai yang diminta itu halal loh. Ya. Tapi menjadi haram karena dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi mengandalkan ocehannya aja gitu. Ya. Hadis nomor 18. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, seorang tidak henti-hentinya meminta belas kasihan pada orang lain, hingga nanti dia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk muka yang tidak berdaging. Hadis nomor berapa? 18. Ya itu udah istilahnya ganjaran bagi orang yang suka meminta-minta. Urus badan, nggak ada daging. Iya, mukanya Pak, mukanya. Mukanya. Jadi boleh meminta-minta hanya karena 3 alasan. Jadi minta-minta tuh boleh karena 3 alasan. Bukan profesi. Kalau profesi itu dilarang. Haram. Sekarang persoalannya ini. Profesi. Iya. Profesi. Assalamualaikum. Halo lagi yang datang. Kemarin kan udah. Kemarin lain Pak, udah habis. Makanya pakai tukang. Iya. Ya, boleh minta-minta hanya karena 3 alasan. Selebihnya nggak boleh. Ya. Apa aja alasan itu? Hadis nomor 4. Dari Qabisah bin Mukharik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alatu la tahillu. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Ya, berarti haram ya. Kecuali bagi salah satu dari 3 orang ini. 1. Seorang yang menanggung hutang orang lain. Dia boleh meminta-minta sampai dia melunasinya, kemudian berhenti. Pak Agus punya hutang 20 juta ke bank. Saya kasihan. Saya terus menggalang dana. Saya minta tuh sama orang. Untuk Pak Agus ini. Setelah lunas, udah berhenti saya minta-minta. Ya, menjarang ya orang begitu ya Pak ya. Mau nolong orang jarang ya. Gimana kalau misalnya kita udah tua nih, kalau kita meminta sama anak termasuk
meminta-minta di sini nggak kira-kira? Kan kemarin udah disebut. Nggak boleh Bapak terlalu berhak banyak. atas harta anak. Iya, Pak. Ya udah lu nyari. Udah kesini lagi Lu nih. ngapain lu? Ya, soalnya lagi minta-minta. Ya udah masalah. makanan haram, udah haram. Nggak puas dia kalau dibilang halal, nggak puas dia. Udah ada dalilnya, udah jelas bahwa ayah berhak udah selesai. Ya konfirmasi boleh. Ya nggak udah. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sandaran hidup. Kebakaran, gempa, tsunami itu. Sampai dia memperoleh modal. Misalnya dia bisa ngontrak rumah, selesai minta-mintanya, dia usaha. Ya. 3, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, oh dia udah sengsara nih, udah miskin nih. Jadi ada 3 orang berakal yang sepakat mengatakan dia udah miskin. Sampai dia punya modal, berhenti minta-minta. Ya. Nah, terus kata Rasulullah, adapun meminta-minta selain untuk 3 hal tersebut, wahai Qobisoh, adalah haram. Dan orang-orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Sekarang kita balik. Dalam kajiannya ada 2, kajian fikihnya dan kajian tasawuf. Kajian fikihnya ini bagaimana dengan orang yang diminta? Dalam kajian fikih, orang yang diminta oleh orang yang minta-minta kayak gini, haram juga. Dalam kajian tasawuf, memakai ad-duha. Wa ammasaila falatanhar. Kalau ada orang yang meminta padamu, jangan kau tolak. Susah kita. Jadi itulah yang menyebabkan kadang-kadang dalam lampu merah, kita udah tahu bahwa ini profesi. Kalau fikihnya, kita ngasih dia, haram kita. Kita haram ngasih karena kita mendukung dia. Tapi dari kajian hati, ya, kalah. Dia ini mungkin aja malaikat yang disamarkan oleh Allah ke kita untuk menguji kita. Kasih. Nah, serah pilih yang mana? Bapak, ya. Pilih yang mana? Memberi tetap atau tidak memberi? Kalau tiap hari kita lihat kayak saya stasiun tiap hari Iya. orang itu aja Ah, misalnya itulah profesi. Ah. Cuman kalau tiba-tiba ada orang meminta itulah kita nggak tahu ya kita kasih. Ya itu bagus, Pak. Maksud saya begitu nanti. Itu kan berarti Bapak udah filter. Sekarang nggak usah difilter. Kita tahu dia tiap hari minta. Kalau dari kajian hati, orang yang minta begitu, dia membutuhkan. Kasih. Kitanya dapat pahala apa enggak? Kalau dari yang fikih nggak dapat, kita haram, kita mendukung dia gitu. Kalau dari yang satu ini, karena ada Rasulullah hadisnya berkata, jangan kau tolak orang yang minta-minta ke rumahmu itu. Karena barangkali dia malaikat yang diutus oleh Allah padamu. Nah, gimana? Kan susah ini. Jadi kajiannya dari dua perspektif. Dia bilang, jangan-jangan Nabi Zakaria tuh datang. Ya, jadi harap dimengerti. Jadi ada orang yang jangan kelihatan di mata Bapak terpelit karena dia mengkajinya dari fikihnya. Oh, kata Rasulullah, kalau udah profesi haram. Karena ada orang yang nggak punya muka barangkali, udah juga dia bilangnya kan selalu begini gitu. Kalau nggak ada lu, Ji, gue ke siapa lagi gitu. Nah, kalau udah begitu kita kedesak. Apalagi Rasulullah bilang, jangan kau tolak orang yang datang padamu dengan menggunakan nama Allah. Demi Allah, saya perlu. Ah, udah, ini berarti utusan Allah. Demi Allah loh, gitu. Ini hari banyak orang munafik. Tuh, ini seuzon. Haram. Ya. Saya pernah dulu waktu masih dagang kaki 5, Pak. Dari 2 anak pengemis, masing-masing punya anak. Masih SD. Anaknya sendiri Ya, yang satu, kalau yang satu pengemis ini, anaknya suruh ini sandiwara kalau kita ketemu kalau mengemis suruh pura-pura PA apa gitu, gitu. Cuman kalau pas ini dia suruh pura-pura buta, pas ketemu tukang hordeng kan, wah apa gimana sih ya, tukang hordeng mengaku kita. Iya lu makanya jangan tutup mata terus katanya gitu. Kalau yang kedua Pak, dari anak masih kecil dulu, sekarang ketemu lagi Pak. Ya orang kok masih ngemis nih. Pak, anaknya dulu marah Pak. Kok kenal saya? Sekarang udah SMA, malu. Masya Allah, itu profesi. Ya. Sebab ditutup hadisnya dengan
tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Arti kita itu kalau bisa mendapatkan penghargaan Allah karena kita memberi. Gitu. Ya. Ini juga dalam kajian tasawuf itu orang yang meminta-minta itu sebenarnya melanggar iyyaka nasta'in. Iya. Hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan gitu. Kan ntar ada orang yang bilang, Ustadz, lu mohon pertolongan Allah juga Allah nggak langsung gat langsung nurunin pertolongan. Ya nggak mungkin. Kalau Anda mintanya juga keterlaluan, dia Allah minta mercy, ya nggak bakal mercy turun pluk gitu. Minta uang nggak bakal. Karena ada proses kasab tadi usaha gitu. Jadi, nah itu hati-hati. Tapi kan karena ada hadis sifatnya ini kan kondisional nih. Kondisional. Nomor 4. Iya. Yang tadi Antum bilang unconditional. Unconditional. Jangan kita tolak. Heeh. Karena dua-duanya ini seperti maaf kalau saya katakan ini berlawanan. Gitu Iya. kan. Tapi kalau dikombinasikan harus juga hati-hati menurut saya. Ya, betul Pak. Gitu kan, gara-gara. Kehati-hatiannya begitu. Iya. Ya, makanya kita mesti bijaksana juga. Kalau Bapak pernah dengar orang namanya Taufik Ismail yang suka ngarang lagu Bimbo tuh loh. Taufik Ismail. Dia beberapa tahun lalu tuh dia Bersajak-sajak. dia umumkan mulai saat ini saya akan merem. Siapa minta saya kasih. Di lampu merah kayak di mana saya kasih. Nah, itu dia mandangnya dari segi hati. Kita tahu. Saya nggak peduli dia itu profesi apa bukan gitu. Urusan dia mau. Urusan dia sama Allah. Saya mengharapkan pahala Allah aja. Itu dari segi tasawuf. Tapi kalau dia memandang dari segi fikih, dia ini, lu kan udah pernah datang ke gue nih. Lu berarti lu males lu gitu. Nggak saya kasih. Karena kalau saya kasih berlaku kaidah usul fikih, asyirku fi syarri syarru. Berserikat dalam kejahatan sama jahatnya. Jadi kita mendukung dia gitu. Nah, ini. Mendukung dia jadi suatu profesi. Itu profesi. Nah, ini terserah Bapak. Makin halus hati Bapak, Bapak pasti akan memilih yang satu lagi. Yang kasih aja udahlah, merem gitu. Kalau udah milih yang ini, mulutnya mesti dikunci. Diam. Iya, jangan habis ngasih lu kebiasaan lu kira. jangan dimaki-maki yang dikasih. Mahalnya nggak dapet. Nggak dapet. Lu gimana udah gua modalin berapa kali? Ini sering keplesetnya orang. Makanya kan kita kan nggak bahas dari orang yang minta, sekarang bahas dari orang yang memberi. Kan kita juga mesti tahu dong hukumnya bagaimana. Itu. Istri saya itu komplain pada saya, misalnya. Ini satu ibu-ibu nih kalau saya keluar rumah aja langsung nyamperin. Neng, bagi uangnya 50.000. Neng. Apa itu profesi? Sebab kita tahu latar belakangnya dia sama anaknya pun diusir dari rumahnya gitu. Jadi dia perlu perhatian kan gitu loh. Nah, bukan profesi, jadi ini semacam penjauhan tahan dari dia sengsara gitu. Lalu dia menganggap kita anak. Susah kan? Akhirnya kita ambil aja yang sini aja deh. Yang kajian hati aja. Kasih aja lah. Kalau dengan memberi itu, ya. Itu yang gerakin siapa ya? Allah. Nah, bunda itu dia udah. Makanya. Tapi peringatan Nabi seperti ini, ya, jangan kau minta-minta karena itu haram. Wahai kau bisa, itu haram. Selain itu haram. Kita juga yang menggerakkan kita untuk tidak memberi ya Allah juga. Iya. Makanya dua-duanya harus hati-hati. Nah ya, paham ya di sini ya. Ini kajiannya kajian nafkah. Jangan kita jadi mencari nafkah untuk keluarga dari hasil meminta. Buat diri kita sendiri apa bukan Reza? Buat keluarga kan? Enggak, maksudnya Apanya? ini kan nafkah. Oh, Yang kita jalanin kan kita ini. iya. Ini jangan sampai kita mengemis gitu kan. Iya. Inilah. Iya, jangan bawa pulang uang hasil minta-minta. Harus ngemis. Ah. Oh, iya. Sama juga meminta-minta dengan sengsara atau meminta-minta dengan garang yang namanya nodong, malak, itu nggak boleh jadinya. Kelihatan. Ya kan? Sini, tiap hari dia minta di stasiun seceng gitu ya. Uang jago namanya gitu. Itu juga pengemis sebetulnya. Tapi pengemis yang jahat, yang garang. Malak. Pungli. Saya habis keluar dari penjara nih. Jadi ada Yang ngamen. Apa ya? ibu-ibu, Ah. saya nek
dia mencari dana tapi membiayai anak yatim. Ya, Jadi ya saya sih bukan ini apa orang 2.000 aja doanya banyak Allah. Gue nyesel ngasih 2.000 doanya banyak banget ya. Maaf Bu, Ibu ini dari mana Pak? Dari Parung. Apa ini? Saya ada apa ya ini ya tuh saya sih nggak alam Pak ya. Oh ya udah saya gitu aja. Kalau ada dia juga ya kasih dulu. Ya alhamdulillah gitu. Iya. Saya nggak mau ngelanjut lagi Pak. Ya saya ngambil dari ininya aja karena dia miara gitu. Ada juga kan yang resmi juga tuh kan pakai kotak juga itu kan bantuan yatim. Iya. Gitu. Resmi kan sama. Artinya ditulis deh. Jadi ditulis. Bisa aja bohong nih. Itu sih. Kena juga. Tapi kalau kita mau lebih mengasah hati kita berakrab-akrab dengan Allah gitu ya, kan nanti Allah tanya di akhirat, hambaku sakit, aku sakit kenapa kau nggak nengok? Aku lapar kenapa kau nggak kasih makan? Kita kan nanya sama Allah, kenapa kau lapar? Kau kan maha kaya gitu. Si fulan lapar, kau tidak bantu kan gitu ya. Jadi ada pertanyaan itu dengan lembut Allah, sehingga kita dididik memang untuk menjadi dermawan, tapi tetap dengan memfilter kan begitu ya, kehati-hatian tadi gitu. Jadi memang kita dituntut begini dulu deh, untuk meyakini pertama kali. Seperti saya nyontek Pak Tom aja, karena Pak Tom bilang yang ngerakin tangan kita juga Allah. Pertama kali kita diminta, kita harus yakin bahwa pertemuan kita dengan orang itu bukan kebetulan gitu loh. Jadi sehingga kita, kalau enggak kita buruk sangka terus nanti gitu. Nah, lo lagi. Banyak seujon kan. Iya, lo lagi nih gitu. Wahidul afal. Memang kebanyakan orang yang kita rutinin misalnya ya, kita rutinin memberi pada orang itu menjadi tergantung pada kita. Tergantung pada kita. Di situ letak kemudian setan membisikkan, ini gangguan nih. Lalu timbullah dikasih hati, minta remplah, apa dikasih kayak gitu, timbul. Padahal kita balikin lagi bahwa rezeki kita bisa tergantung dari sedekah kita itu. Jadi di sini permainan cantik kita aja, ya. Makin baik kita, makin ngerti lah kita. Masih bisa Dulu dia. Ya pernah dengar nggak? Paiman didatengin sama orang-orang pandeglang gitu. Yang dia sumbangan ya pakai NN. Wah ini dong. Resmi. Orang ini besok datang. Bapak kalau kagak mau nyumbang sih udah jangan macam-macam ngomong begini wah bohong itu. Nggak jadi masalah Pak. Kita kan nggak mencari ini dana gitu. Kalau satu lagi lain lagi yang pakai karung tuh berat ya. Saya duduk di musola sama si Jangkung tuh. Assalamualaikum gitu Pak. Kalau belum keluar assalamualaikum. Saya diemin. Sampai ke rumah saya saya diemin. Lah, rumah Rasman tuh. Mas, dari mana ya? Ngapain Bapak nanya-nanya gitu? Bu RT di sini kabur. Bu RT di sini Bu wajib nanya dari mana kabur dia. Dalam Quran Ali Imran ayat 27 kan ditutup dengan wayarzuqhu mayyasha ubi ghairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun sesuai kehendaknya tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan itu ada 7 takwilnya. Salah satunya adalah Allah nggak melihat dia kafir atau dia beriman, Allah kasih rezeki. Kalau kita meniru begitu, susah ya. Itulah namanya kajian ulama seperti itu. Jangan sampai kita yang ngasih itu tahu-tahu salah, berbuat salah malah kan gitu. Ini ujian gampang susah ini. Iya. Bisa juga dua-duanya benar ya kan? Dua-duanya bisa benar. Pak. Dua-duanya bisa benar. Punya dasar dua-duanya. Kemudian mencari rezeki dibarengi dengan ketaatan. Ya. Ya. Sekarang ya. Ya. Yuk kita kejar nih. Hadis nomor 9. 9. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril telah berbisik kepadaku,
bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan sampai dia habiskan semua jatah rezekinya di dunia. Karena itu bertakwalah pada Allah dan perbaikilah cara kalian dalam mencari rezeki. Jangan sampai tertundanya kehadiran rezeki mendorong kamu sekalian untuk mencari dengan cara bermaksiat pada Allah. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan dibarengi taat kepadanya. Ada orang nggak sempat sholat. Kenapa? Sibuk. Sibuknya ngapain? Cari nafkah. Ini aneh banget nih. Jadi nggak sholat gara-gara sibuk meeting dari lohor sampai asar. Lupa lohor. Sibuk. Kesian kita sama orang yang terjebak oleh waktu. Misalnya supir busway. Supir busway itu kesian loh Pak. Kalau sampai Blok M tuh berangkat jam 10 dari Juanda. Sampai Blok M udah 2:30. Dia harus parkirin dulu di tempat yang benar, baru bisa sholat. Masuk asar, lohornya lewat. Contoh-contoh aja kayak gitu. Jadi nggak boleh ketaatan ditinggal gara-gara cari nafkah. Percuma dong, gimana sih? Jangan katakanlah kau beriman. Nah, ya. Jadi, tidak hanya level bawah, termasuk owner atau CEO, direktur utama. Kadang-kadang orang makin kaya makin bilang, gue nggak perlu puasa lagi dong. Iya gimana? Kacau nggak tuh? Ya, jadi dibarengi ketaatan tetap itu. Itu tekad sebetulnya, tekad kita. Cari nafkah, ya berarti kita mesti taat. Ya kan? Ada orang, 3 orang anak SMA minta mangga sama kita. Minta mangga di pohon mangga kita. Pak, mangga udah mateng Pak. Minta. Ya udah. Tapi abis ini kamu jangan berkeliaran di sini ya, langsung pulang gitu. Ya kan? Nggak mau. Oh, kita masih mau main di sini Pak gitu. Kita kasih nggak? Nggak kita kasih. Syaratnya kamu mesti taat sama saya. Abis saya kasih, kamu harus pulang. Ini nggak mau dia. Ya udah nggak jadi kita kasih gitu loh. Nah, seret rezeki kalau kita nggak taat. Gitu. Iya. Ya nggak taat mau mintanya banyak lagi. Itu gimana? Di analoginya gitu aja analoginya, ya. Lalu ketaatan beragama juga diharuskan kita jujur dan dapat dipercaya. Hadis nomor 13. Jujur dan dapat dipercaya. Seorang pedagang atau pekerja yang jujur lagi dapat dipercaya. At-tajiru saddukul amin. Kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada di surga Allah. Mantap nih bisnismen nih. Nanti sama nabi, ya. Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, Nabi Isa, ada Pak Tom. Lagi pengen nampan, bawain minum. Amin. Jauh lagi. Nah, gimana jujurnya? Ini ada kisah begini nih, Nabi jalan-jalan di pasar Madinah. Ketemu sama pedagang gandum. Ya, Nabi giniin tangannya di gandum itu. Pruk. Dia tanya. Ya. Dia tanya ini. Mahaza ya sahibut ta'am. Apa ini? Gitu. Kata orang itu, tadi malam hujan ya Rasulullah gitu. Rasulullah langsung ngamuk. Kenapa nggak kau taruh di atas aja yang basah itu, supaya orang ngelihat bahwa kau menjual yang basah. Man ghosya falaysa minni. Barang siapa yang menipu, bukan golongan kami. Keras Rasulullah. Jadi orang mesti jujur. Jangan menyembunyikan kecacatan barang. Jual mobil, udah dicat 4 kali, dia bilang, ini catnya masih asli nih. Bisa. Kalau kita lain jual motor, harganya gini. Wah Pak, banyak botak ini bemret. Lu mau beli aja yang baru lu. Ya gitu dong. Ya. Lu pakai nanya-nanya, ketahui motor second. Lihat. Hadis nomor 5, lihat. Itu soal apa? Jujur dan dapat dipercaya. Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan yang dijual. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan itu. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya. Bertanya dia. Disebut di situ, "Ma haza ya sahibat ta'am?"
terjemahannya, beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya berkata, qala asobathus sama'u ya Rasulullah. Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda lagi, afala yaj'al tahu fauqat ta'amika yarahun nas. Kenapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Itu baru soal naruh yang basah di bawah, yang kering di atas. Udah diomelin, Pak. Kalau Pak Tom nggak begitu, dia jual mesin absen nggak bilang gini, ini dipakai sama Bill Gates nih, nggak gitu. Nggak mungkin Bill Gates pakai punya dia. Bill Gates bikin sendiri, ya kan? Pokoknya madu asli. Rusak. Itu Amano apa udah usah nih yang Amano? Bukan yang modern. Gue kita nggak sanggup beli lah, nggak sanggup beli kita. Tapi dari Amano kan ya, Amano usang dia langsung ini. Satu lagi cerita begini, ada 2 orang, satu orang menjual tanahnya ke dia, ya. Lalu si orang ini nemuin ada emas di tanahnya itu, dia balikin, dia jujur, saya nggak beli emas ini, saya beli tanahnya doang. Yang ini nggak mau terima, Pak, saking jujurnya juga. Loh, saya jual tanah itu udah sama isinya, berantem akhirnya, saking jujurnya dua-duanya. Saya nggak mau nerima emas nih. Saya juga nggak mau ini. Udah, kamu ambil aja. Kan kalau kita yang nemuin di tanah kita ada emas, ya udah punya kita gitu. Dua-duanya jujur itu. Datang ke hakim dua-duanya. Kita punya masalah nih. Hakimnya tanya, kamu punya anak nggak? Saya punya anak laki. Saya punya anak perempuan. Kawinkan saja itu. Lalu emasnya kasih mereka. Gitu. Itu rezeki yang timbul karena jujur, Pak. Jadi dari ngerti nggak? Dari bibit yang jujur menghasilkan kawin. Ini lagi bicara orang-orang laka kayaknya. Ini ketahuan pernah curang dia. Ada emas mah diem. Itu ada di hadis nomor 20, lihat. Hadis nomor 14. Kalau anak laki dua-duanya gimana enggak gitu. Ya, ini kan kisahnya beneran. Hadis nomor 14. Lihat. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seseorang membeli tanah dari orang lain. Tiba-tiba dia menemukan guci berisi emas di dalam tanah yang telah dibelinya itu. Lalu dia berkata pada orang yang menjual tanah, ambillah emas milikmu dari tanah yang aku beli ini, karena sesungguhnya aku hanya membeli tanah darimu, tidak membeli emasmu. Maka orang yang menjual tanah itu menjawab, yang aku jual padamu adalah tanah berikut isinya. Oleh karena itu, apabila ada emas dalamnya, maka itu menjadi milikmu. Akhirnya kedua orang pergi ini menemui seorang hakim, meminta keputusan antara mereka berdua. Lalu hakim itu bertanya kepada keduanya, apakah kalian berdua punya anak? Seorang dari mereka menjawab, ya, aku punya seorang anak laki-laki. Sedangkan seorang yang lain berkata, ya, aku punya seorang anak perempuan. Kemudian hakim itu berkata, sebaiknya nikahkan saja anak laki-laki dan anak perempuan kalian berdua. Setelah itu belanjakanlah emas tersebut untuk kepentingan anak-anak kalian, lalu bersedekahlah untuk diri kalian berdua. Dari perdagangan yang jujur menghasilkan jadi besanan, jadi punya anak yang udah punya harta, udah gitu, ya. Kalau ini enggak, dia beli tanah, ada 1 kotak duit, dia bilang, lu jangan bilang sama bininya, jangan bilang-bilang loh. Ditukerin tuh dolar. Ya, susah. Jujur seperti itu. Ya. Artinya ketaatan beragama. Oke? Nah, itu cara cari nafkah kan enak. Terakhir, profesional. Sekolahan lo terakhir ditaruh gitu. Apa? Sekolahan ditaruh. Jadi profesional tuh dibagi 2. Definisinya apa profesional? Nomor 2, modal profesional apa aja? Ya. Yang hadis nomor 20. Ya. Itu profesional disebut seperti itu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yungkinah. Sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kamu yang apabila bekerja selalu menyempurnakan pekerjaannya. Ya, paham? Definisinya nih. Iya, ini Bapak misalnya bikin telur dadar gitu ya. Itu nggak bolong-bolong, nggak gosong, nggak apa gitu. Rapi. Orang yang makan akhirnya balik lagi.
Karena melihat kalau dari bapak tuh aneh, lain daripada yang lain gitu. Nggak sembarangan gitu, profesional. Nah modalnya apa profesional? Menurut Quran dan hadis modal profesional tuh ada 4. Ya, ada 4. 5 malah ya. Yang pertama amanah, kedua punya ilmu, ketiga kuat, keempat dapat dipercaya, kelima kerja sesuai keahliannya. Jangan dokter jadi sales gitu loh, misalnya begitu. Ada 5. Kita lihat modal-modal menjadi profesional. Surat Yusuf ayat 55. Yusuf berkata kepada suami dari wanita yang menggodanya kan, setelah tahu bahwa Yusuf itu udah di penjara, udah nggak salah, terus Yusuf ditawari pekerjaan, maka Yusuf berkata, kata Yusuf apa? Ja'alni ala khozain, ya, khozain al-ard. Jadikan aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang apa? Hafizin alim. Satu, hafiz, dia pandai menjaga, artinya dia amanah. Yang kedua, alim, berpengetahuan. Dia punya ilmu. Di profesional dasar ini, Pak. Dia yang pertama hafiz, dia amanah. Ya, nggak melenceng-melenceng, betul? Ya, yang kedua apa? Yang berilmu. Berilmu. Nggak ada ilmunya suruh jadi bendahara. Oke, itu 1 dan 2, amanah dan berpengetahuan. Lalu surat Al-Qasas ayat 26. Ini Al-Qasas surat 28 ayat 26. Ini mengenai anak-anak perempuan Nabi Syuaib yang meminta untuk Nabi Musa dipekerjakan di rumah Nabi Syuaib. Ya. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai," maksudnya ia itu Nabi Musa ya, "ambillah ia sebagai seorang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah Al-Qawiyul Amin. Orang yang kuat lagi jujur." Ini kuat, bukan hanya kuat fisik nih, kuat mental dan jujur. Jadi tadi amanah, berilmu, kuat, jujur. Kira-kira profesional nggak, Pak? Hah? Pak Tom? Kira-kira profesional nggak kalau begini? Nah, amanah, ya, terus berilmu, kuat, jujur. Lengkap tuh perusahaan dah. Ya, kalau perusahaan. Ya. Pesan surat Yusuf tadi nih. Kita ini harus memang bersuara. Gue bisa begini. Iya. Jadi jangan diem-diem aja. Gitu. Iya. Over it gitu loh. Tapi modalnya harus ada. Iya. Ilmu tadi. Karena orang nggak bisa. Iya. Nggak bisa mempromosikan dirinya kan. Ini kan mempromosikan diri di sini dia nih. Iya. Nah baru dibuktiin. Iya. Yang penting bener kan? Hah? Yusuf kan bener bahwa dia memang berilmu Iya. dan ini. Jangan nggak bener. Itu lah iklan kayak nomor 1. Nah, yang kelima adalah kerja sesuai keahliannya. Hadis nomor 21. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran akan terjadi." Ada seorang sahabat bertanya, "Bagaimana maksud amanat disia-siakan?" Nabi menjawab, "Jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." Jadi sesuai bidang dan menyenangi bidang itu, ya nggak Pak? Menyenangi kalau kita kerja, ya Pak Sugeng ada di bagian penentuan order dan pelaksanaan dari pemesanan koin blok dan menyenangi pekerjaan itu, pasti beres kerjaannya. Tapi nggak pernah melakukan itu, terpaksa, berantakan gitu. Jadi tadi amanah, kemudian berilmu, kemudian kuat, jujur, dan sesuai keahlian. Profesional udah orang itu. Ya.
Oh, kalau mau nyari nafkah yang benar. Nah, suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari agak iri lihat semua sahabat itu dijadikan gubernur oleh Rasulullah. Ada yang di Yaman, di Syam, di mana gitu. Dia tanya, Rasulullah, kenapa aku nggak dikasih tugas sebagai gubernur? Kata Rasulullah, innaka dhaifun. Ya Abu Dzar, kamu tuh lemah. Wa innaha, dan jabatan yang kamu minta itu adalah khisyun wa nadamah yaumal qiyamah. Akan jadi penyesalan dan kehinaan bagimu di hari kiamat. Udah. Nah, itu tadi. Dia promosi tapi Rasulullah tahu bahwa dia tidak mampu. Jangan minta jabatan. Kecuali bagi yang profesional tadi yang Yusuf bilang, jadikan aku bendahara bidangku itu. Dan aku bisa menjaga, aku nggak akan korupsi. Nah, itu baru. Tapi Abu Dzar bilang begitu. Saya jadiin dong gubernur, yang lain udah juga. Oh, jangan, kamu lemah gitu. Hadis terakhir. Hadis nomor terakhir. Dari Abu Dzar, dia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikan tugas padaku? Ya, sambil menepak pundakku, beliau bersabda, wahai Abu Dzar, ya Abu Dzarin, innaka dhaifun. Sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Wa innaha amanah, dan apa yang kau minta itu adalah amanah. Wa innaha khisyun, dan apa yang kau minta itu jabatan itu adalah kehinaan. Wadanamah, dan penyesalan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Terkecuali bagi orang yang mengembannya dengan benar serta memenuhi segala kewajiban amanat yang telah dibebankan padanya. Jadi maksud Rasulullah, jadilah profesional. Jangan kamu melakukan sesuatu tidak profesional. Gitu ya. Udah paham ya? Jadi cara mencari nafkah, kita cari nafkah dengan prinsip-prinsipnya, mudah-mudahan ya kalau dilakukan sih Bapak bakal kaya raya sih kalau mau. Kalau enggak ya susah. Nah, istighfar aja lah. Istighfar. Akhirnya mini istighfar aja. Istighfar. Tadi Pak Ludi cobain aja tiap hari istighfar, nanti hari Sabtunya, hari kelima Bapak istighfar dapat order lagi. Dan mindset kita yang harus dirubah. Iya. Baik, semoga bermanfaat ya. Usikum wa nafsi bittaqallah, dan saya wasiatkan juga tetap kita sampai titik darah penghabisan tetap melakukan kajian ini ya. Kalau nanti ada hal-hal yang di luar dugaan ya nanti kita Bukan kehendak kita. ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.